Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube aripistol.com. Kalau di Indonesia hari ini merilis motor new Honda Scoopy terbaru, tetapi ternyata berbeda dengan Honda di Eropa, teman-teman. Honda di Eropa ternyata merilis motor terbaru dari Honda PCX. Seperti di tahun-tahun sebelumnya dan sudah menjadi regulasi perbedaan antara Honda Eropa dengan Honda di Indonesia. Kalau di Honda Indonesia itu sesuai dengan regulasi masing-masing negara, di Indonesia dirilis PCX 160, tetapi di Honda Eropa itu berbeda, yaitu PCX 125 ini sudah regulasi sejak dulu di Eropa, teman-teman ya. Di Eropa itu tidak ada yang 150, semuanya itu serba 125 cc. Baik itu seperti Forza, bahkan di produk tetangga seperti NMAX di sana juga sama-sama kapasitasnya hanya 125 cc. Sedangkan di Indonesia itu bebas ya, bisa 150 atau 160 cc. Nah, seperti yang sekarang ini terjadi, ternyata PCX 160 di Indonesia atau PCX 125 di Eropa itu sekarang sudah diperbarui alias sudah mendapatkan facelift terbarunya, teman-teman. Kita lihat nih, kalau facelift terbaru Honda PCX ini sekarang lebih bisa dibilang sih elegan tapi sporty ya. Oke, kita lihat dulu yang foto studionya. Nah, ini dia. Kalau dilihat dari bagian depan, lampunya sekarang udah berbeda ya. Meskipun sebenarnya desain dari Honda PCX ini masih mengikuti desain yang versi sebelumnya, yang PCX 160 generasi pertama. Basic desainnya masih sama. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat. Basic desain itu masih sama. Dari bagian depan itu lampunya memang lebih sporty ya, elegan namun sporty, tidak seperti yang PCX 150 itu yang elegan banget, tetapi untuk di PCX 160 itu sudah ada rasa-rasa sporty-nya, meskipun tetap bau elegannya itu, rasa-rasa elegannya itu masih ada. Ini dia, bisa kelihatan desain terbaru dari PCX 125 atau yang mungkin nanti akan dirilis di Indonesia, yaitu generasi terbaru dari PCX 160. Untuk PCX 125 terbaru ini atau yang dirilis di Eropa ini ternyata masih memakai mesin 4 klep, dan ini kita lihat, teman-teman. Untuk spesifikasinya ternyata tidak beda jauh dengan versi yang sebelumnya, meskipun banyak pembaruan ya. Untuk di bagian mesin ini 125 cc berpendingin cairan, ISP dan SOHC 4 klep engine. Dan untuk powernya itu mencapai power 9,2 kW dan torsinya 11,7 Newton RPM. Ini untuk 120 cc nya, teman-teman ya. Sedangkan untuk fitur lain seperti bagasinya, ini sekarang bagasinya sangat gede banget, mencapai 30,4 liter. Jadi helm full face sepertinya bisa masuk ya. Dan sekarang ada pembaruan, karena kalau di PCX sebelumnya itu untuk charger HP-nya itu mesti pakai tambahan soket. Nah, sekarang sudah memakai charger tipe C, jadi sudah tidak memakai tambahan lagi ya. Kemudian untuk ini adalah tetap fitur dari PCX, yaitu memakai remote Smart Key. Kemudian yang terbaru ini adalah bagian speedometernya yang sekarang sudah TFT dan bisa terkoneksi dengan HP. Untuk layar speedometer di Honda PCX 125 ini yang next generasi PCX 160 ini sudah memakai layar
TFT 5 inci dan sudah terkoneksi terkoneksi dengan HP yang dinamakan dengan Honda Rootsing. Honda Rootsing ini sebenarnya sudah di Indonesia sudah dikenalkan di motor listrik kemarin ya, di motor listrik CUV, dan ternyata itu menjadi bekal pertama kali motor-motor Honda kedepannya yang terkoneksi dengan HP, dan ternyata setelah CUV sekarang ada di motor PCX. Dan tentu motor di speedometer ini juga nanti akan ada fitur navigasinya dan bisa terkoneksi melalui Bluetooth dengan HP kita. Nanti bisa pada saat riding kita bisa mendengarkan musik-musik lewat layar di speedometer. Jadi perbedaannya sangat banyak sekali nanti teman-teman ya. Nah, untuk fitur HSTC yaitu Honda Selectable Torsi Control itu masih dipertahankan. Jadi fitur ini menjaga agar motor tidak slip ketika terjadi jalanan yang rusak. Kemudian untuk bagian pengeremannya, motor ini tetap mengandalkan fitur ABS double cakram. Jadi kalau untuk di Eropa PCX 125 itu untuk disc brake-nya bagian depan dan di bagian belakang itu sama-sama memakai diameter cakram 225 mili dan sudah ABS tentunya. Mungkin kalau untuk di Indonesia nanti akan ada dua pilihan ya, antara ABS dan CBS. Kemudian untuk yang di bagian shock belakangnya ini untuk di PCX Eropa itu ada versi tabung dan juga ada versi yang tipe biasa. Kalau kita lihat desainnya teman-teman, nah ini kita lihat, bisa kita putar, ini untuk warna pearl dark ash blue-nya alias warna birunya. Nah ini di bagian warna depan ini lampunya, nih cakep ya. Lampu depan ini memang sekarang terlihat kesannya itu sporty ya. Nih dengan bentuk V-nya, kemudian visornya tetap dipertahankan dengan yang tidak terlalu lebar banget, tidak seperti PCX 150. Jadi sedang ya ukurannya ya dengan lakukannya. Kalau dilihat dari samping, nih lakukannya cukup lumayan. Kemudian tetap yang menarik itu yang di bagian lampu. Nah ini dia yang berbentuk V ini, lampu senjanya itu bentuknya yang seperti menjadi alis gitu ya. Cakep ya. Nih untuk desain kita lihat dari samping. Nah PCX 160 juga mempertahankan dudukan kaki yang lebar. Push step belakang juga tetap dipertahankan dengan desain yang sekarang lebih sporty lagi, yang menyatu, desainnya itu bisa menyatu dengan lekukan bodi ketika ditutup tentunya. Kemudian kita lihat bagian lampu belakangnya. Ini dia lampu belakangnya. Lampu belakang hampir sama seperti yang versi sebelumnya, cuman yang sekarang terlihat lebih sporty lagi. Untuk di bagian atas ada lampu rem dan lampu senja. Kemudian kanan kirinya sekarang terpisah dengan lampu sennya. Desainnya untuk yang lampu belakang sekarang memang lebih cakep ya. Kemudian nih kita lihat untuk di versi shocknya itu, yang ini adalah untuk versi yang bagian tabung teman-teman. Untuk di bagian mesin, saya bilang tadi bahwa mesin ini masih memakai mesin ESP Plus yang ternyata belum VTEC ya untuk di versi Eropa. Nanti untuk yang PCX 160 yang versi Indonesia, nah apakah udah VTEC nanti kita tunggu aja. Kemudian update selanjutnya yaitu di bagian stangnya teman-teman. Di bagian stang, kalau PCX sebelumnya itu stangnya itu stang telanjang, ternyata kalau untuk yang generasi selanjutnya ini sudah dipemakaikan cover seperti di motor motor tetangga ya. Nah ini stangnya itu sudah memakai cover.
Jadi kesannya itu bisa dibilang adalah PCX itu sekarang ini adalah mini dari Honda Forza-nya ya. Mini dari Honda Forza. Nih teman-teman, cakep ya. Kemudian kita lihat warna putihnya. Warna putihnya jadi kayak kelihatan bersih, tambah elegan dibandingkan yang warna biru ya. Ini kita lihat. Kemudian ini ada warna grey-nya. Nih warna grey. Di bagian kalau ngelihat dari atas seperti ini, di bagian jok desainnya juga hampir sama seperti yang versi sebelumnya ya. Nah kalau untuk yang dari atas gini kelihatan banget ini bagian TFT dari speedometernya teman-teman. Kelihatan banget ya. Jadi kelihatan sekarang itu speedometer jadi lebih mewah lagi. Ini untuk yang warna black metallicnya. Nih, kita lihat untuk yang warna black metallic ini adalah PCX 125 untuk versi yang Eropa ya. Nah, untuk yang versi Indonesia nanti kemungkinan akan seperti ini juga. Oke, jadi inilah sekilas tentang PCX 125 yang sudah dirilis di Eropa duluan, yang kemungkinan besar tentu akan dirilis di Indonesia. Kemungkinan sih di kuartal pertama tahun 2025 nanti teman-teman. Ini kita lihat untuk di foto-foto studionya emang cakep ya. Desainnya emang saya akui itu lebih cakepan yang sekarang dibandingkan yang versi sebelumnya yang 2023-2024 ya. Nah inilah sekilas dari Honda PCX yang akan launching tahun depan di Indonesia, yang ternyata sudah dirilis di Eropa duluan teman-teman.